Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Dia, kita agungan Dia. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali tempat ini dengan keadaan tidak kurang dari satu apapun. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, Engkau yang begitu baik menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Oh Tuhan, saat ini Kau layakkan siapa di kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala yang kami miliki, yang kami tinggalkan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu setiap persekutuan kami dengan Kau. Saat ini kami mau bersatu hati, kami patahkan, hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curang kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan siap kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, kami boleh melihat terang-Mu dinyatakan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, yang menyukakan semua orang Tuhan, dan boleh membawa berkat bagi semua orang. Oh Tuhan Yesus, kami percaya, kami hadir tempat ini, kami tidak sia-sia. Kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera yang daripada-Mu. Oh Tuhan, saat ini Engkau bawa siap kami untuk lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita-Mu yang daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah sumber segalanya bagi siap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari kita berdiri sama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan ditinggikan.
tinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, sekali lagi. Mari lihat kanan kiri saudara, katakan Alkitab luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita katakan telah pasti. Siapa dia? Sang Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia pemerintah selamanya. Glory, penasehat ajaib, Allah berkata, Bapa yang mulia, Raja damai, penasehat ajaib, Allah berkata, Bapa yang dekat, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, terang manusia. Telah datang kabarku, telah sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Dia membawa sejahtera. Dia memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkata, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib,
Haleluya. Berikan saudara haleluya kita. Bagaimana kabar saudara? Bagaimana kabar saudara? Bagaimana Tuhan Allah kita? Dahsyat men, berikan sorak-sorai haleluya bagi Tuhan Allah kita. Sebenarnya kita akan berkati oleh firman Tuhan dan kita merasakan hadirat Tuhan lebih lagi karena Dia Allah yang telah hadir. Dia Allah yang telah melawat siap umatnya. Mari kita katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak mulia, mulia, mulia bagi anak Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji. Dia duduk di tawakan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang mulia, mulia, mulia bagi anak mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Dan layak dipuji yang duduk di bawah dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya
Biar cuma saja yang katakan sebab Engkau mulia. Saya persilakan. dari hati yang sungguh mengasihi. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Mari jamah lawat setiap kami. Kami rindu untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Kami rindu untuk boleh merasakan hadirat-Mu. Karena itulah yang membuat kami boleh tetap kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi
bersikap seperti Maria, untuk dulu diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami boleh semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh beribadah. Tentunya kita bersyukur, kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, pagi ini kita akan kembali sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 di ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 di ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat membuka dari Alkitab ataupun gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Keluaran 14 ayat yang ke-13 mulai. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yaitu bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Semua berkata amin. Nah, kisah ini tentu sudah sangat kita kenal dengan baik, ya. Judul perenungan firman Tuhan pada pagi ini adalah jalan buntu atau jalan baru, ya. Jalan buntu atau jalan baru. Banyak hari-hari ini ada banyak pengusaha, perusahaan-perusahaan yang tutup, ya. Bahkan bukan perusahaan yang kecil, perusahaan-perusahaan yang besar yang punya karyawan sekian ratus atau bahkan sekian ribu karyawan. Namun karena situasi kondisi yang terjadi yang sulit, ya, bidang atau sektor ekonomi, ya, yang lesu, ya, ada banyak orang yang menghemat, tidak lagi menggunakan atau membelanjakan uangnya seperti yang lalu-lalu, ya, sehingga sektor ekonomi semakin sulit. Pengusaha, perusahaan itu juga semakin berat, biaya operasional jauh lebih besar daripada omset ataupun penghasilan yang mereka peroleh, sehingga akhirnya tidak sedikit yang bangkrut dan akhirnya menutup perusahaan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai di luar negeri, ya. Nah, mengapa mereka sampai menutup perusahaannya? Tentu jawabannya karena mereka merasa bahwa jalan mereka untuk mereka berusaha lebih lanjut sudah buntu. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi yang bisa membantu mereka untuk menjalankan perusahaannya. Sehingga akhirnya mereka membuat keputusan yang seperti itu. Bahkan ada yang perusahaannya sudah berjalan lebih dari 70 tahun. Jadi bukan perusahaan baru, perusahaan yang sudah lama, ya. Tapi akhirnya mereka juga menutup perusahaannya karena situasi yang sulit, jalan yang buntu yang sedang mereka alami. Nah,
bangsa Israel waktu itu, setelah mereka keluar dari Mesir dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ya, keajaiban Tuhan dinyatakan, bangsa Mesir akhirnya mengusir Israel karena 10 tulah dialami oleh bangsa Mesir. Nah, ketika Israel sudah keluar, dituntun Tuhan berjalan, sampailah mereka di sebuah tempat, di mana di tempat itu mereka berhadapan dengan laut Teberau. Mereka akan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi di depan mereka ada laut Teberau. Mereka masih berpikir, apa yang harus dilakukan? Melewati laut ini untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Belum selesai mereka berpikir, dengan tiba-tiba mereka dikejutkan. Pasukan Mesir di bawah pimpinan Firaun mengejar mereka. Tadinya melepaskan mereka, mengusir mereka, tapi sekarang tiba-tiba hati Firaun jadi keras. Mereka dengan orang Mesir, Firaun dengan orang Mesir berpikir, kenapa kok Israel dilepaskan begitu saja? Kok enak? Ya, akhirnya mereka buat keputusan untuk mengejar bangsa Israel. Dan saat itu Israel sedang berada di tepi laut Teberau. Situasi yang membuat mereka berpikir mereka harus bertindak bagaimana untuk bisa menyeberangi laut Teberau. Jumlah mereka banyak, tidak tersedia perahu ataupun kapal yang cukup untuk mereka. Mereka masih berpikir dalam situasi yang seperti itu. Tiba-tiba orang Mesir menyusul mereka dari belakang. Perlu kita tahu bahwa Israel sampai di tempat itu ada dalam tuntunan Tuhan. Mereka bukan bergerak atau melangkah sesuai dengan kemauan mereka sendiri, tidak. Mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tuhan yang menuntun mereka hingga mereka sampai tiba di tempat itu. Namun situasinya sekarang menjadi tidak terkendali. Secara manusia benar-benar bagi mereka waktu itu adalah jalan buntu. Karena mereka tidak mungkin melangkah ke depan, masih berpikir ada laut yang menghadang mereka, tapi di belakang musuh Mesir sedang mengejar dan hendak membinasakan mereka. Dalam situasi yang seperti itu, ya, Israel mulai marah. Ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-13 tadi ya, di ayat-ayat atasnya, dikatakan mereka marah kepada Musa. Mereka mempersalahkan Musa. Kenapa kami dibawa keluar dari Mesir? Hanya supaya mati di tempat ini. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Bukankah lebih baik kalau kami tetap bekerja di Mesir? Padahal kalau kita ingat ceritanya, waktu mereka sedang kerja paksa, kerja roti di Mesir, mereka berseru, mereka menjerit, minta supaya Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka, karena kerja paksa yang begitu berat sedang terjadi atas hidup mereka. Nah, sekarang sudah dibebaskan, ada masalah yang terjadi, mereka malah kembali berkata, bukankah lebih baik kami bekerja di Mesir? Seringkali manusia seperti itu, Saudara. Ya, kalau waktu yang silam mungkin berdoa minta sesuatu, lalu Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan beracara sampai perjalanan kehidupan berikutnya. Nah, tiba-tiba mengalami sesuatu, mulai teringat dengan masa yang lalu. Seharusnya berterima kasih Tuhan sudah menolong, tapi ini malah komplain, malah berkata, kan lebih baik kalau gitu dulu nggak usah ditolong. Lebih baik dulu kami tetap ada di posisi seperti itu, daripada sekarang situasinya semakin sulit, semakin berat, semakin menjepit. Buat apa kalau dulu ditolong untuk sampai pada situasi yang berat seperti hari ini? Seringkali umat-umat Tuhan juga seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Israel. Mereka, orang Israel, merasakan jalan buntu, seolah-olah mereka tidak akan lagi bisa terselamatkan. Itulah akhir dari hidup mereka, sepertinya begitu. Tetapi ternyata kalau Bapak Ibu lihat, Musa tidak demikian. Meskipun Musa ada bersama-sama orang Israel, Musa juga mengalami situasi yang sama dengan orang Israel. Tapi Musa bisa mengucapkan kata-kata yang tadi baru kita baca. Dan mari kita akan belajar ya. Bagi Israel, jalan mereka buntu.
Tapi bagi Musa tidak demikian. Musa tidak merasa bahwa itu adalah jalan buntu atau akhir dari kehidupan. Tidak. Ya. Nah, mengapa? Apa yang membedakan? Ya, mengapa Musa bisa merasakan ini bukan jalan buntu, ini bukan akhir hidup mereka, sementara Israel merasa bahwa ini adalah akhir dari hidup mereka, akhir dari perjalanan mereka, jalan buntu ada di depan mereka. Nah, mari kita akan belajar saudara ya. Bagaimanakah menemukan jalan yang baru saat jalan terasa buntu? Ini yang dilakukan, ini yang dialami oleh Musa. Bagaimana menemukan jalan yang baru saat jalan terasa buntu? Ayat yang ke-13 tadi sudah kita baca. Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, mengapa Musa bisa menemukan jalan yang baru di saat jalan terasa buntu? Karena Musa percaya bahwa besarnya masalah yang dihadapi oleh Musa tidak melebihi besarnya Tuhan yang mereka sembah. Sekali lagi, Musa percaya bahwa besarnya masalah yang dihadapi oleh Musa dan bangsa Israel tidak melebihi besarnya Tuhan yang mereka sembah. Dibuktikan Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Israel beda. Kalau Israel melihat Mesir, Israel melihat laut Teberau. Mereka tidak lihat keselamatan yang dari Tuhan. Mereka tidak melihat tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Tidak. Tapi yang mereka lihat itu cuma Mesir yang mengejar mereka. Yang mereka lihat itu cuma laut Teberau yang menghalangi perjalanan mereka. Itu saja. Tapi Musa, meskipun berada dalam situasi yang sama dengan bangsa Israel, Musa berkata, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Inilah yang membedakan mengapa bagi Musa sekalipun sepertinya jalan sudah buntu, tapi ada jalan yang baru. Bagi Israel jalannya benar-benar buntu. Cara kita memandang akan menentukan apa yang akan kita peroleh. Melihat masalah yang besar membuat kita merasa menemukan jalan buntu. Tetapi melihat Allah yang besar akan membuat kita menemukan jalan yang baru. Mana yang kita lakukan? Seperti Musa kah? Atau seperti bangsa Israel? Kalau kita hanya terfokus kepada kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi, maka kita akan jadi seperti orang Israel. Jalannya terasa buntu, tidak ada jalan keluar. Ending sudah hancur. Tetapi ketika kita memilih seperti bangsa, seperti Musa, ya, tidak seperti bangsa Israel, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada segala masalah yang dihadapi, maka kita akan merasakan pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ya, ini yang pertama, saudara. Karena itulah di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40, dalam peristiwa ketika Lazarus mati, Yohanes pasal 11, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, kita memandang kepada Tuhan, kebesaran Tuhan yang lebih daripada masalah kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau tidak percaya, ya tidak alami. Ya. Hal yang kedua sekarang, mengapa meskipun Musa di tengah situasi yang sama dengan bangsa Israel, terasa sepertinya jalan buntu ada di depan mereka, tapi Musa bisa mendapat jalan keluar? Yang kedua, dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14 tadi yang sudah kita baca, dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jika tidak ada yang bisa kita lakukan lagi,
serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Memang sebagai manusia kita sudah berupaya, kita sudah mencoba berpikir, mencoba apa yang bisa saya lakukan, menganalisa, mencoba lagi apa yang bisa saya lakukan. Kita sudah upayakan segala yang kita bisa. Kalau nggak ada lagi yang bisa kita lakukan, sekarang saatnya untuk kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Tuhan mau supaya umat Tuhan memiliki iman yang sungguh. Iman yang sejati tidak hanya sekedar percaya, tapi iman yang sejati itu mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena percaya itu seringkali hanya sesuatu yang pasif, tetapi mempercayai dan mempercayakan hidup kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang aktif. Banyak umat Tuhan berkata, aku percaya. Nyanyinya juga percaya. Kata-katanya ngomong percaya. Tapi iman percaya itu pasif, bukan sesuatu yang aktif. Iman yang sejati, dia akan mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan dan diucapkan oleh Musa. Menyerah di tengah kesulitan membuat kita menemukan jalan buntu, tetapi berserah kepada Tuhan di tengah kesulitan akan membawa kita mendapatkan jalan yang baru. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan pada saat masa-masa yang sulit dan sukar? Karena dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata demikian. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Jalannya tidak terduga, tidak terselami. Musa juga tidak pernah tahu kalau Tuhan akan membuat jalan, Tuhan akan membuka jalan di tengah laut terbelah. Musa gak pernah nyangka, karena peristiwa air laut terbelah belum pernah terjadi. Kalau peristiwa air laut terbelah pernah terjadi, mungkin Musa bisa berpikir, seperti yang lalu Tuhan bisa membelah air laut, nah ini Tuhan juga bisa lakukan hal yang sama. Mungkin Musa bisa berpikir demikian. Tapi peristiwa air laut terbelah belum pernah terjadi. Musa tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membuat jalan melalui laut yang airnya dibelah jadi dua, sehingga lautan itu tengah-tengahnya bisa kering dan Israel bersama dengan Musa bisa berjalan di tengah-tengahnya. Tapi yang Musa tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah pembuat keajaiban. Di Keluaran pasal 15 di ayat yang ke-11. Mari kita lihat sebentar. Keluaran pasal yang ke-15 di ayat yang ke-11 dikatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusan, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Dikatakan Tuhan adalah pembuat keajaiban. Tidak ada yang seperti Tuhan. Di antara para ilah siapapun tidak ada yang seperti Tuhan. Dan itu yang Musa percaya, yang membuat dia meskipun dia mengalami situasi yang sama dengan Israel, namun dia tidak berkata bahwa ini adalah akhir, ini adalah jalan buntu, tapi dia percaya akan ada jalan yang baru yang Tuhan buat. Peristiwa yang sama terjadi pula dalam beberapa contoh di Alkitab. Orang-orang yang memilih untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sudah ingat kisah tentang seorang raja yang bernama Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 di ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 19 di ayat yang ke-14 dicatat ketika Hizkia menerima surat tantangan dari tangan para utusan Raja Asyur, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia sadar
Dengan seluruh kekuatan pasukan yang dimilikinya, dia tidak akan mampu mengatasi serangan dari bangsa Asyur. Dia pasti akan kalah. Hizkia tahu benar. Ya. Nah, karena itu satu-satunya cara yang dilakukan oleh Hizkia adalah membawa surat itu dan menunjukkannya, menyerahkan surat tantangan itu kepada Tuhan. Hizkia mengizinkan Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan berperang baginya. Dan benar akhirnya, kalau Bapak Ibu baca kisah berikutnya, Hizkia mengalami kemenangan. Secara manusia jalannya sudah buntu, tidak ada jalan keluar. Tapi karena diserahkan kepada Tuhan, bukan hanya percaya, tapi benar-benar mempercayai Tuhan sepenuhnya, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka akhirnya Hizkia mengalami kemenangan dengan cara yang ajaib. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu Mazmur 37 di ayat yang kelima. Maka Tuhan akan bertindak. Ya, ayat ini mengingatkan kita supaya kita belajar untuk lebih lagi berserah pada Tuhan. Mungkin kita sudah mencoba, sudah berjuang, sudah berupaya dengan segala cara. Sekaranglah saatnya untuk kita membuktikan iman percaya kita yang aktif kepada Tuhan dengan kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Ini yang kedua, ya. Jadi kalau yang pertama tadi Musa melihat kepada Allah yang besar, sehingga masalah yang besar tidak membuat Musa merasa ini jalan buntu, karena Musa tahu Allah yang dia sembah jauh lebih besar daripada masalah yang dia hadapi. Yang kedua, dikatakan Musa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Musa benar-benar percaya, mempercayai Tuhan sepenuhnya, sehingga Musa berkata, Tuhan yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, saudara. Di ayat yang ke-15 dari Keluaran pasal 14, di ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Sekali lagi, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, kalau saudara baca di Keluaran pasal yang ke-14 ini, ketika Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk berkata kepada orang Israel supaya mereka berangkat, waktu itu mujizat belum terjadi. Pertolongan belum dinyatakan. Belum. Ya. Pertolongan baru dinyatakan pada ayat-ayat yang berikutnya. Kalau Bapak Ibu baca, Musa mengangkat tongkatnya, air laut terbelah, ya, baru kemudian Israel bisa melalui jalan yang kering di tengah-tengah laut itu. Tapi ketika Tuhan berkata Israel berangkat, Israel melangkah, mujizat belum terjadi. Yang ketiga, saat jalan terasa buntu, sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi akhirnya bisa mengalami jalan yang baru. Saat dimana Musa membawa Israel untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang berjalan, melangkah, dan mereka mulai bergerak melangkah. Ketika mereka melangkah, mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, maka saat kemudian mujizat terjadi, air laut terbelah. Kalau mereka berkata kami nggak mau berangkat, bagaimana mungkin kami melangkah? Oh, situasinya seperti ini kok. Aku tidak mau, kami tidak mau. Saya dikata mereka begitu, maka mereka nggak akan mengalami mujizat. Tapi karena mereka mau bertindak, melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka jalan yang kelihatannya buntu itu akhirnya jadi terbuka. Timbul jalan yang baru ketika air laut terbelah. Dan itu terjadi bukan sekejap, Pak Saudara baca di Alkitab, itu terjadi semalam-malaman. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saat air laut terbelah semalam-malaman, apakah Mesir tidak bisa mengejar Israel? Alkitab menceritakan Mesir nggak bisa mendekati Israel.
Orang Mesir gak bisa menyerang Israel karena Tuhan dalam bentuk penyertaan Tuhan atas Israel dalam bentuk tiang awan, tiang api itu berdiri di antara Israel dan Mesir, menghalangi sehingga Mesir tidak bisa, orang Mesir tidak bisa mendekati Israel. Semalam-malaman benar-benar menjadi pembatas yang menghalangi. Ini menunjukkan Tuhan yang beracara dengan cara yang ajaib, tepat pada waktunya saat air laut itu belum sepenuhnya terbelah. Dalam proses Tuhan menghalangi orang Mesir nggak bisa mendekati dan menyerang orang Israel. Barulah ketika air laut sudah terbelah sepenuhnya, Israel bisa berjalan di tempat yang kering. Barulah kemudian orang Mesir bisa mulai berjalan lagi. Tapi Israel sudah melangkah berjalan di tanah yang kering. Dan singkat cerita, mereka bisa menyeberangi laut Teberau lewat jalan yang kering itu. Ya, sementara Mesir yang mengejar mereka lagi tengah berada di laut yang kering itu, tiba-tiba air laut berbalik menimpa mereka dan semuanya mati. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan memberi perintah, ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, mungkin secara manusia kita berpikir, apa gunanya? Apakah mungkin bisa dilakukan? Belum ada tanda-tanda yang nyata, belum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa jalan sudah terbuka. Buat apa melangkah? Buat apa melakukan sesuatu? Tapi kalau mau belajar taat dalam perintah Tuhan, dalam firman Tuhan, maka jalan yang baru itu tersedia. Jalan yang baru itu dibukakan untuk umat-umat Tuhan yang belajar taat. Ya, karena itu mari kita mau belajar sama-sama. Kalau mungkin hari-hari ini kita merasa sepertinya dalam hidup ini ada jalan yang buntu di depan kita. Kita merasa sudah tidak sanggup lagi. Kita merasa sudah ini akhir dari perjalanan kehidupan. Yang pertama Tuhan ingatkan, pandanglah kepada Tuhan. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Masalah yang besar tidak melebihi kebesaran Tuhan yang kita sembah. Yang kedua dikatakan supaya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya yang aktif, mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperan ganti kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika Tuhan memberi perintah, mungkin perintahnya terlihat sepertinya tidak masuk akal, perintahnya terlihat sepertinya nggak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan yang memberi perintah, mari kita mau belajar untuk melangkah. Dan saat kita belajar untuk melangkah sesuai apa yang Tuhan perintahkan, jalan yang baru itu terbuka bagi kita. Ya, keajaiban itu terjadi. Tuhan memang spesialis pembuat jalan yang baru. Satu ayat penutup ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Tuhan Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia, Tuhan Yesus, telah membuka jalan yang baru. Sekali lagi, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Jika jalan hidup kita sedang buntu, sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu yang terbuka, pandanglah kepada Tuhan Yesus. Jalan ke surga yang untuk manusia berdosa sebenarnya tidak ada jalan, tidak ada solusi. Tuhan bisa membuka jalan yang baru melalui korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apalagi masalah kita yang sedang kita hadapi di dunia ini. Bukankah masalah kita jauh lebih kecil dibanding jalan keselamatan menuju ke surga?
Solusi bagi manusia tidak ada menurut pikiran manusia. Tapi Tuhan bisa buka jalan ketika dirinya berkorban di atas kayu salib. Maka masalah yang kita jalani dalam hidup ini, ya, yang kita hadapi dalam hidup ini, bukan lagi sesuatu yang berat, bukan lagi sesuatu yang suka. Tuhan Allah, spesialis pembuat jalan yang baru, akan menyediakan jalan yang tak terpikirkan. Tapi Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, hingga kita boleh melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagimu. Dia menuntunku dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Dia buka jalan bagimu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Lebih sungguh katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Lebih sungguh kita katakan, Dia buka jalan. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk membuka jalan yang baru bagi. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi kita katakan, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan, bahwa kami mempercayai Engkau Allah yang sanggup membuka jalan bagi kami. Saat jalan terasa buntu, sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tapi kami belajar dari firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini. Seperti Musa, boleh tetap meyakini pasti ada jalan keluar, karena Musa melihat kebesaran Tuhan yang jauh lebih daripada masalah yang dianggap besar secara manusia. Demikian juga Musa menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Secara manusia sudah banyak hal yang mungkin dicoba untuk dilakukan, tapi tetap tidak ada jalan. Ketika berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan berperang ganti kami untuk mengatasi kesulitan masalah yang sedang ada di depan kami. Bahkan ketika Tuhan berfirman, memberi perintah, mungkin perintah atau firman yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai, tidak seperti yang kami pikir, tapi karena Tuhan yang berfirman, maka kami mau belajar untuk melangkah,
maka saat itulah jalan yang baru dibukakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, karena itu biarlah firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada pagi ini menguatkan kami di tengah masa-masa yang sulit yang sedang dialami oleh semua manusia. Demikian juga mungkin ada kami umat-umat Tuhan yang juga sedang menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Bila kami tidak putus asa, kami tidak merasa bahwa jalan kami itu buntu, jalan kami itu adalah tidak lagi bisa terbuka, tapi kami boleh meyakini bahwa Tuhan spesialis pembuat jalan yang baru akan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib, menyatakan kemuliaan-Nya ketika kami belajar percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mengerti firman Tuhan, tapi kami boleh sungguh-sungguh mempraktekkannya. Sehingga seperti Musa dan Israel melihat kemuliaan Tuhan, kami rindu juga kami boleh melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan katakan, aku percaya berkat atas diri kamu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari kita sekali-lagi lakukan salah-salah lagi. Kami percaya Tuhan bahwa kebajikan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Meskipun kami sedang melewati, kami sedang menjalani lembah kekelaman, namun kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami tahu anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada masalah pergumulan yang kami hadapi. Dan Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong, namun Engkau juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong. Pertolongan-Mu tepat waktu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman percaya kami supaya benar-benar kami tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya pagi ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Bahkan tambahkan kapasitas kami untuk kami boleh siap menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Ketika kami menerima berkat Tuhan yang lebih lagi, membuat kami semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, demikian juga untuk mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk kesehatan Bapak Adi, Ibu Untu Lalu, Bapak Ibu Simpson, Ibu Siani, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa, dalam kuasa Tuhan ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan.
Terima kasih Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Untuk Ibu Neti dan keluarga, di mana ayah yang dikasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Untuk Bapak Yanuar dan keluarga, di mana kakak yang dikasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Demikian juga untuk keluarga Ibu Simpson dan keluarga Ibu Neni, di mana mama yang dikasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan seiman kami yang secara manusia mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kami berdoa biarlah kekuatan penghiburan yang dari Tuhan dicurahkan atas mereka, jika mereka tidak berlarut dalam duka cita yang mendalam, tapi mereka boleh semakin sungguh, mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka, akan cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka melangkah membuat keputusan, apa yang mereka lakukan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan, dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mulai kita sekalian, mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Berikan saudara yang paling mudah Tuhan. Layak dipuji.